Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita memohon ampunan dan perlindungan serta meminta hidayah. Kemudian selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita sebagai umat yang tidak pernah ketemu dengan beliau, tapi kita tahu bahwa perjuangan beliau adalah menyempurnakan akhlak. Sebagai yang mengaku sebagai umatnya, mari kita melanjutkan perjuangan beliau, yaitu menyempurnakan akhlak. Semoga kita mempunyai akhlakul karimah. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kita masih memperbincangkan tentang apresiasi puisi. Ketika orang sudah mulai ingin menikmati puisi, ingin tahu apa pesan-pesan puisi, mulailah persoalan itu menjadi muncul. Kalau hanya sekedar untuk menikmati, mendengar, kita cukup mengatakan suka dan tidak suka, mengerti dan tidak mengerti. Tapi apabila kita ingin lebih jauh mendalami amanat yang disampaikan oleh penyair, sastrawan yang kategorinya adalah cendekiawan, maka kita akan berhadapan dengan teks yang mempunyai ciri khas dibandingkan teks yang lain dengan bahasa yang sama. Kenapa saya katakan demikian? Teks puisi itu padat. Karena dalam prinsip puisi itu yang selalu dianut adalah bagaimana menggunakan bahasa sesingkat-singkat mungkin, seefektif mungkin, dengan pesan atau makna seluas-luas mungkin. Bahkan menurut teori sastra yang dikemukakan oleh Welek dan Weren, ia mengatakan bahwa bahasa puitis itu bagaikan diamond. Dia bercahaya dari mana saja sudut yang dipandang akan memancarkan cahayanya. Artinya adalah bahasa puisi yang bagus itu dia bisa mempunyai dimensi makna dan orang saling merasa memiliki. Bisa jadi makna atau sudut pandang maknanya itu menjadi meluas, mencakup semua kondisi atau perasaan orang. Kita beri contoh yang selalu saya sampaikan, misalnya saja aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kemeng merayu. Sangat sederhana, katanya tidak begitu sulit kalau kita lihat sekilas diksinya, yaitu kata kalau sampai waktuku. Tetapi itu berlaku maknanya secara universal, karena pada hakikatnya manusia itu mempunyai batas kesabaran. Manusia yang dijajah baik secara individu maupun secara kelompok, dia punya batas waktu kesabaran. Baik dijajah secara fisik maupun secara batin. Dalam hal politik, dalam hal sosial, ekonomi, dalam hal agama, orang punya batas kesabaran. Oleh karena itulah, untuk menjaga batas kesabaran itu kita dibentuk atau dianjurkan adanya rasa toleransi. Jadi kita tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Karena kalau kita memaksakan kehendak orang lain, maka kita akan berhadapan dengan batas kesabaran oleh orang lain. Oleh karena itu sekali lagi, begitu dalamnya makna kalau kita ingin masuk ke dalam puisi yang sebenarnya.
Saudara-saudara sekalian, tidak pula semua puisi yang sulit. Ada puisi-puisi yang mudah dicerna. Karena sebetulnya kategorinya bukan puisi. Bahasanya belum pada tingkat yang puitis. Seperti puisi-puisi potret, pamflet, puisi-puisi kamar, puisi-puisi di Avan. Puisi pamflet yang saya katakan adalah puisi-puisi yang namanya protes, sebagaimana ekspresi orang dalam membuat pamflet dalam demo. Dan itu muncul biasanya berkaitan dengan suasana politik, seperti pada angkatan 66, satu angkatan yang diberikan oleh HB Yasin. Kalau kita baca puisi-puisi yang terhimpun di sana, singkat, padat, dan transparan. Sebetulnya dapat kita katakan sebagian diantaranya adalah dikategorikan saja, karena dia seperti yang kita pahami saja itu adalah berkaitan dengan unsur fisiknya. Saudara-saudara sekalian, ada juga puisi yang sangat sulit dipahami. Kalau kata Gunawan Muhammad adalah puisi-puisi gelap. Puisi-puisi gelap itu ada puisi-puisi kontemporer, khususnya puisi mantra. Gunawan Muhammad mengatakan puisi-puisi Sutarji itu adalah puisi-puisi gelap. Puisi-puisi itu sama dengan mantra, puisi tertua di Nusantara ini. Kalau mantra pada hakikatnya banyak kata-kata yang arkaik, kata-kata yang sudah mati, tidak produktif lagi, bahkan sulit ditelusuri makna yang sebenarnya, bahkan di kamus pun tidak tercatat. Nah, puisi-puisi Sutarji, puisi-puisi mantra, karena mementingkan nuansa bunyi yang padat, mengambil nuansa mantra, akhirnya apa yang dikatakan oleh Harmanjo Waluyo, dia seolah-olah tidak mementingkan makna. Seolah-olah, bukan berarti tidak ada makna, tapi makna itu begitu terselubung dengan nuansa bunyi. Jadi oleh karena itulah kalau kita bisa membandingkan dua penyair ternama di Indonesia ini yang membuat sejarah, yaitu yang pertama sekali dikatakan raja penyair penjaga baru, Amir Hamzah. Dalam sejarahnya begitu indah saja Amir Hamzah, karena dia bisa mempadu-padankan dua unsur yang membangun puisi, yaitu unsur estetika dan etika, atau unsur Ultile dan Dulke. Tetapi lain halnya ketika muncul tokoh puisi bebas, penyair Khairul Anwar, yang muda belia, sangat ekspresif, ada jiwa pemberontaknya karena berkaitan dengan situasi penjajahan. Karena selalu orang mengatakan puisi-puisi Khairul Anwar itu adalah puisi-puisi perjuangan, puisi-puisi yang memproklamirkan kemerdekaan atau pemberontakan terhadap penjajah. Puisi-puisi Khairul Anwar seakan-akan terang menderang. Sekilas kita mudah menangkap maknanya. Betul-betul puisi yang ekspresif dan naratif. Kita bisa melihat misalnya Kerawang Bekasi, puisi yang naratif, walaupun ada unsur ekspresif di sana. Puisi Aku 1943, puisi Putih yang sedikit puitis, puisi Senja di Pelabuhan Kecil, dan sederet puisi-puisinya masih bisa diakrabi oleh orang karena maknanya meskipun tidak mendalam, orang bisa menangkapnya. Tapi lain halnya dengan puisi-puisi Sutarji, tragedi Sihka dan Rinka, Herman, Mesin Kawin, dan sebagainya. Puisi-puisi itu memang harus diperlukan konsentrasi yang mendalam, wawasan yang luas tentang kebudayaan, tentang kosakata, karena terselubung di sana maknanya. Misalnya kita melihat puisi Sanghainya Sutarji, meskipun sepertinya bahasanya itu bahasa keseharian, tapi makna yang disampaikan itu betul-betul bukan lagi makna namanya makna
transparan, tapi makna yang dibalik itu perlu bukan lagi makna tersurat katakan, tapi makna tersirat yang lebih banyak pemahamannya. Saudara-saudara sekalian, dalam memahami pesan puisi ini, saya ingatkan meskipun tidak selalu bisa berlaku pada puisi-puisi yang lain, pada garis besarnya ada langkah yang dapat kita lakukan. Langkah yang bisa kita lakukan adalah memparafrasekan, melonggarkan lagi kalimat-kalimat yang ada dalam puisi. Larik-larik ada puisinya, yang dikatakan proses parafrase. Ada dua cara memparafrasekan itu. Yang pertama, menggunakan bahasa kita untuk menguraikan apa pesan atau amanat yang mau disampaikan. Yang kedua, menyelipkan atau mengganti kata-kata yang bersinonim. Oleh karena itu ada teori yang mengatakan kita bisa melakukan pendekatan makna denotatif untuk membuka rahasia makna puisi. Karena biasanya perumpamaan itu ada kesamaan-kesamaan sifat. Kita beri contoh. Aku ini binatang jalang. Nah, kata binatang jalang itu kita bisa cari di KBBI atau menggunakan kamus. Makna yang sebenarnya yaitu seekor hewan atau binatang yang tidak ada atau tidak ada pengendalinya, bukan dipelihara, liar. Nah, kalau kita terapkan kepada apa yang dikatakan oleh Khairil, maka dia itu adalah orang yang liar, tidak bisa dikendalikan. Jadi sifat yang sama. Sifat yang sama. Nah, ini yang dikatakan langkah memparafrasekan. Jadi kita bisa lakukan dengan parafrase. Nah, langkah-langkah memparafrasekan adalah pertama sekali kita baca dulu puisi. Tidak cukup satu kali, dua kali. Secara tersurat mungkin ada nuansa pesan yang kita dapatkan dalam pemikiran kita. Itu langkah pertama. Yang kedua, untuk menjelaskan pesan itu, kata-kata mana yang menjadi kata kunci? Ini berkaitan dengan diksi. Nah, diksi itu ada kalanya digunakan oleh penyair di samping untuk membangun keindahan seperti rima atau estetika bunyi. Diksi itu juga digunakan adalah untuk memperdalam perwakilan dari makna rasa. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, oleh karena itu, langkah kedua, kita cari diksi-diksi yang sulit. Seperti yang saya katakan tadi, langkah yang harus kita lakukan adalah dengan pendekatan makna denotatif. Nah, ketika makna denotatif itu kita masukkan ke dalam teks, kita akan mendapat gambaran awal tentang makna konotatif daripada kata yang dijadikan diksi itu. Oleh karena itu, kita dapat menguraikan selanjutnya dengan bahasa kita. Atau setidak-tidaknya menggantikan kata yang bersinonim, yang lebih transparan pada diksi yang menjadi kunci dari pesan yang mau disampaikan. Jadi kita bisa lakukan dengan cara menceritakan, karena diksi itu sudah memberikan terang benderang maknanya. Jadi kita cocokkan pada teks. Kita beri contoh pada saya Khairil. Kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Ada kata terbaring di sana. Nah, kata terbaring itu kalau kita lihat di kamus, maknanya adalah orang itu sama dengan sinonimnya hampir terbujur. Tapi sebenarnya kenyataannya bukan orang terbaring dengan tidak, perbuatannya tidak sengaja. Bukan berbaring, tapi terbaring.
dibuat bukan karena disengaja. Lalu persoalannya, kenapa terbaring antara Kerawang dan Bekasi? Tentu ada makna tersiratnya. Sebetulnya dikatakan terbaring itu bukanlah orang yang masih hidup, orang mati. Tidak mungkin orang terbaring di jalan, apalagi di antara Kerawang dan Bekasi. Itu orang mati. Nah, oleh karena itu, apa yang mau dikejar oleh Khairil? Kata mati berarti tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada maknanya. Kayak sesuatu benda yang mati. Anda bayangkan misalnya ada satu pohon yang mati. Pohon yang rimbun, tiba-tiba gugur daunnya, kering kerontang batangnya, mati. Tidak ada nilai magisnya dari sebuah pohon itu. Tidak ada. Bagi masyarakat tradisional dianggap tidak ada. Boleh kita katakan tidak ada masyarakat tradisional menganggap pohon mati itu mempunyai nilai magis. Karena memang sudah tidak ada gunanya lagi. Tetapi kalau terbaring, makna terbaring, berarti masih ada semangat. Jasad mati dengan jasad terbaring. Kalau kita mengikuti paham tradisional, orang meninggal itu ada keyakinan masyarakat tradisional arwahnya hidup. Bahkan di masyarakat tradisional mengatakan pada malam-malam yang baik, malam Jumat, ada mengatakan, oh arwah keluarganya akan datang. Atau ada arwah yang berketayangan. Malah maknanya itu mati. Orangnya sudah punah. Kalau kita larikan, adalah dalam manusia mati itu ada semangatnya yang masih hidup. Nah, karena ini dalam masa perjuangan, Khairil menggunakan kata terbaring. Berarti bukan sia-sia matinya, ada semangatnya. Kalau kita membaca semangatnya Diponegoro, kita membayangkan begitu heroiknya dia melawan penjajah. Asal mulanya masalah tanah, dia berjuang. Bung Tomo yang harus ditandu, beliau sudah lama meninggal, tapi semangatnya arek-arek Surabaya sampai sekarang semangatnya tertanam oleh masyarakat Surabaya. Saudara-saudara sekalian, nah kita dapat menguraikan dalam bentuk lain menggunakan bahasa. Nah, boleh kita dengan cara menyisipkan, sekali lagi saya katakan para prasia itu pada larik itu menggantikan kata lebih jelas sehingga dia berbentuk diafan. Lari itu menjadi diafan dia, transparan. Atau kita menguraikannya dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk prosa. Boleh kita uraikan secara lisan atau secara tulisan. Tentu lebih autentiknya adalah secara tulisan, sehingga bisa kita diskusikan. Saudara-saudara sekalian, nah dengan demikian kita mulai terbuka pintu manfaat atau pesan dari sebuah puisi. Langkah berikutnya, kita mulai menafsirkan pesan tadi. Yang pertama sekali adalah mendiskusikan atau menafsirkan pesan-pesan yang tersurat. Yang tersurat itu apa pesan-pesan tersurat? Yang jelas, misalnya kalau pesan tersurat itu kayak Kerawang Bekasi tadi, ada jasad yang terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Dua wilayah. Kita tidak tahu nih, yang terbaring itu jasad orang Bekasi atau orang Kerawang. Itu yang tertulis. Lalu kalau kita ingin lebih dalam pesan itu, kita akan tentu mencari makna bukan yang tersurat saja, tapi makna yang tersirat. Nah, makna yang tersirat kita bisa melakukan dengan teori memetik. Artinya kita bisa menelusuri
asbabun nuzulnya, puisi itu, kapan dilahirkan, bagaimana suasana pada waktu itu. Ini bisa membantu kita untuk menggali pesan-pesan itu, supaya kita tidak salah menafsirkan. Kemudian kita bisa menggunakan pendekatan juga struktural genetik. Siapa si penulisnya? Bagaimana latar belakang penulisnya? Ini misalnya kita lakukan seperti kasus puisi-puisi Amir Hamzah. Amir Hamzah selalu menggunakan kata kekasih. Kalau makna denotatif, seolah-olah kekasih itu adalah lawan jenis, si perempuan, karena selalu menggunakan kata perempuan. Tapi setelah kita tahu siapa itu Amir Hamzah, orang yang mendalami agama, maka kata kekasih itu kita bisa koreksi. Berarti yang dimasukkannya itu adalah Tuhan. Misalnya pada lirik puisinya, dengan apakah kubandingkan pertemuan kita kekasihku. Kalau hal itu teks yang terlepas, itu bisa digunakan oleh orang yang lagi kasmaran dengan kekasihnya, lawan jenisnya. Tetapi kalau itu kita masukkan dalam apa yang dipesankan oleh Amir Hamzah, tidak tepat. Amir Hamzah itu yang dikatakannya adalah kekasih itu adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang menjadi keyakinannya. Saudara-saudara sekalian, begitulah langkah kita mempreparasikan. Jadi saya ulangi, secara garis besarnya, kalau kita ingin menafsirkan puisi itu, yang pertama adalah membaca puisi itu. Kalau tidak bisa sekali, dua kali, udah bisa dua kali, tiga kali, untuk mengambil pesan yang di permukaan. Nah, tentu kita akan menemukan diksi-diksi yang menjadi kesulitan kita, karena perlu mendapat perhatian yang serius. Nah, diksi-diksi ini dapat kita lakukan dengan pendekatan kamus. Kita mencari makna denotatifnya. Untuk mencari makna kenotatifnya, biasanya langkah awal dari makna denotatif, kita bisa masuk ke makna konotatif. Kalau seandainya dia perumpamaan, ada kesamaan-kesamaan apa yang dikatakan kepada mana yang sebenarnya dengan apa yang dimaksud. Yang ketiga, kita mencoba mengubah diksi-diksi yang menyimpan rahasia makna itu dengan sinonim kata atau ungkapan-ungkapan yang lebih transparan, lebih terang benderang. Selanjutnya, kita bisa dengan cara berlari atau secara keseluruhannya menceritakan dalam bentuk prosa. Nah, untuk kematangan pemahaman itu, dalam penelitian kualitatif deskriptif, tentu kita perlu kawan diskusi. Kalau dalam penelitian namanya ada upaya triangulasi, kebenaran. Apakah benar tafsiran kita ini? Misalnya memahami diksi, kedalaman makna itu. Kita perlu mendiskusikan pada orang-orang yang ahli. Nah, merujuk dari pendapat mereka lah akhirnya kita bisa menafsirkan pesan-pesan. Berikutnya, kita inventarisasi dulu mana-mana tersurat. Apa saja mana-mana atau pesan-pesan tersurat yang disampaikan oleh penyair. Karena kita tahu bahwa puisi itu multitafsir terkadang, maka kita juga harus mengejar mana-mana tersirat. Nah, ini perlu pendalaman mana-mana tersirat. Ada kalanya efek dari lirik itu muncul pesan tersirat. Kalau dikatakan efek dominonya, ada pesan tersiratnya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dengan cara demikian, kita sudah konsentrasi mengapresiasi. Karena waktu itu, upaya kita sudah melekatkan upaya kita mengapresiasi puisi itu dengan interpretasi.
upaya menafsirkan setiap pelari untuk mengejar isi dari puisi itu, yaitu amanat. Baik amanat tersurat maupun amanat tersirat. Sekali lagi saya katakan, tidak semua puisi itu mudah untuk diparafrasekan. Khususnya pada puisi-puisi mantra mungkin akan timbul kebetulan. Karena puisi-puisi itu lebih dominan pada nuansa bunyinya, sehingga dia terselubung makna-makna yang ingin disampaikannya. Dikatakan oleh Gunawan Muhammad sekali lagi, itu puisi-puisi gelap. Oleh karena itu perlu keseriusan, kemampuan interpretasi yang dalam, kemampuan kita yang miliki dengan banyak wawasan kita membaca puisi-puisi tersebut. Dan berikutnya kita dapat juga melakukan pendekatan mimetik, kapan puisi itu lahir, atau pendekatan struktural genetik, siapa menulis puisi itu, agar kita tidak salah tafsir. Demikianlah kajian kita tentang parafrase. Semoga kita bisa memahami puisi-puisi, mulai dari puisi-puisi yang diafan, puisi pamflet, puisi kamar, yang mungkin lebih cepat akrab kepada kita, sampai ke puisi-puisi yang lebih sulit lagi, kepada puisi mantra. Silahkan mencoba, mudah-mudahan ada jalan untuk itu. Dan terakhir saya katakan, pepatah mengatakan, tak satu jalan ke Roma. Parafrase ini adalah salah satu di antaranya untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh puisi. Terima kasih.